perlihatkan. Agak ke atas lagi. Atau mungkin kita ke matanya dulu saja. Ke matanya. Tamam. Bismillah. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang matan Iqadul Wasnan fi Malihaus bihi wajhan. Yang dimana dalam riwayat Hafiz beberapa kata ini dibaca dua cara baca. Wajhan itu berarti dua cara baca. Karena wajah itu dalam ilmu qiraat artinya adalah cara baca. Cara baca yang sahih, yang makru, yang bisa dibaca oleh ataupun yang dibaca oleh para ulama tajwid dan qiraat. Karena nanti untuk wajah sendiri ada wajah mamnu sama wajah jaiz. Mamnu itu berarti dilarang, jaiz itu berarti boleh. Jadi kita hanya membaca wajhul jaiz saja. Adapun mamnu tentu kita tidak membacanya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa kata di antaranya al-an, Allah dan az-zakarain, kemudian ta'manna, kemudian ain di surat Maryam dan Syura, kemudian dhaf di surat Rum, kemudian juga firqin, kemudian juga al-musaitirun, kemudian juga salasila. Mungkin untuk mengulang sedikit pembahasan kemarin kita bahas sedikit untuk kata al-an, Allah, az-zakarain itu bisa dibaca dua cara baca. Yang pertama dengan ibdal alif, kemudian isba sita harokat. Allah, al-an, az-zakarain. Kemudian yang selanjutnya adalah dibaca dengan tasil, yaitu baina-baina di antara hamzah dengan huruf mad ataupun di antara hamzah dengan alif. Allah, al-an, seperti itu. Kemudian selanjutnya tak mana dibaca dengan ismam dan juga dengan rom ataupun dengan ikhtilas. Beberapa ulama tajwid mengatakan dengan ikhtilas, lebih tepatnya ikhtilas karena ikhtilas itu terjadi ketika di wasal. Adapun rom hanya ketika waqaf. Kemudian cara bacanya untuk ismam, pertama kita ada dua cara baca seperti yang sudah Ana bagikan di grup. Yang pertama itu cara bacanya itu adalah kita monyongkan bibir ketika kita mulai menggunakan nunia. Kemudian yang kedua dan yang Anda baca yaitu kita sukunkan, kemudian kita baca dengan gunnah, man baru kita monyongkan. Seperti itu. Kalau misalnya kita mau baca yang pertama dan kedua juga itu nggak apa-apa. Insya Allah karena dua-duanya itu ada dari ataupun sumbernya jelas. Kemudian selanjutnya dengan ikhtilas ataupun dengan beberapa ulama mutaqaddimin mengatakan dengan ikhfa. Ikhtilas itu ikhfa. Dia bacanya itu bukan la ta'manuna tapi la ta'manuna, manuna. Kita cepatkan di nun yang pertama itu. Nuna bukan nuna. Kalau kita baca nuna itu berarti kita memberikan seluruh porsi dari harokatnya. Adapun kalau kita baca la ta'manuna ala Yusuf, maka itu dia itu dibaca ikhtilas ataupun dengan ikhfa tadi. Kemudian selanjutnya ain sebagaimana dikatakan oleh Imam Jamsuri wa ainu wajhaini wa tulu akhas. Jadi untuk ain pada Maryam dan Syura itu ain sad itu ada dua cara baca. Yang pertama dengan arba harakat atau tawasud, yang kedua dengan sita harakat ataupun isba. Dan yang paling muqaddam itu yang isba tadi. Ain sad, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk kata dhaaf dalam surat Rum, maka dia dibaca bisa dhaaf bisa dhaaf.
Tapi yang nggak boleh itu ketika kita mencampur fathah dengan dhammah. Jadi yang pertama dhammah baru yang kedua fathah itu salah. Tapi kalau misalnya di awal udah dhammah maka seterusnya dhammah. Kalau misalnya di awal sudah fathah maka seterusnya fathah. Dan rasmul mushafnya ditulis dengan fathah, dhaaf. Kemudian selanjutnya firqin, kalau misalnya kita wasal maka dia di situ bisa dua cara baca, bisa firqin, bisa firqin. Kenapa? Karena setelahnya itu huruf isti'alah tapi kasrah. Wal khulfu fi firqin bikasrin yujadu. Jadi dia tuh muncul ikhtilaf itu ketika huruf isti'alahnya itu berharokat kasrah. Tapi kalau misalnya dia berharokat sukun, qafnya berharokat sukun, maka dia dibaca tafkhim saja. Firqa. Berarti kalau kita wakaf, bacanya bukan bukan tapi firqa, tafkhim. Firqa. Adapun kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya kita wasal falaqa fakana kullu fir. Jadi bisa fir seperti itu. Kemudian selanjutnya al-musaitirun, dia sad, cuma dia di bawahnya itu ada sin kecil. Maka kalau misalnya sin kecilnya di bawah, dia itu dibaca dua cara cara baca. Yang pertama dengan sad, yang kedua dengan sin. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang al-ismu. Bi'salismu. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Maka di situ kalau misalnya kita baca, kita wasal antara bi'sa dengan ismu, maka cara bacanya bi'salismu. Dan kebanyakan orang-orang mengatakan itu adalah nakal. Tapi lebih tepatnya itu adalah takhallus min iltiqai sakinain. Jadi ada dua huruf sukun bertemu, kemudian kita beri harokat kasrah. Bi salismu fusuk. Jadi bukan nakal seperti yang ada pada riwayat Warsh. Contoh misalnya man aman jadi manaman dan sebagainya. Karena syaratnya untuk nakal itu dia sakin, harus sukun. Kemudian setelahnya hamzah. Hamzahnya hamzah qata, bukan hamzah wasal. Man aman. Sebelum hamzahnya itu sukun. Dan setelah sukunnya itu dia hamzah qata. Adapun pada kata salismu itu bukan hamzatul qata. Seperti itu. Dia hamzatul wasal. Sehingga di situ dia bukan nakal, lebih tepatnya bukan nakal tapi takhallus min iltiqai sakinain, atau terjadi dua sukun bertemu, maka dia harus ditakhallus min iltiqai sakinain atau diringkas seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita baca bi salismul fusuqu ba'dal iman, itu nggak ada muskilah, nggak ada masalah. Akan tapi bagaimana kalau misalnya kita ketika wakaf ikhtibari, karena ini bukan wakaf ikhtiari, nggak boleh kita berhenti bi kemudian lism atau alism, nggak bisa seperti itu. Tapi dia ini boleh hanya ketika wakaf ikhtibari. Apa wakaf ikhtibari? Wakaf ikhtibari itu adalah ketika seorang guru itu menguji kita. Mungkin coba berhenti di sini. Kemudian mulailah di ayat ini. Itu namanya wakaf ikhtibari. Sehingga kalau misalnya wakaf ikhtibari, walaupun tempatnya itu nggak boleh untuk wakaf, maka dia tetap boleh. Karena itu ikhtibar untuk mengetes kemampuan murid. Seberapa jauh atau seberapa pemahaman murid tentang ayat ini ataupun tentang kaidah ini. Maka di sini dalam riwayat Hafs pada kata bi salismu, kalau misalnya kita mulai dari kata alism, itu ada dua cara baca. Yang pertama alism, yang kedua lism. Lism, lismul fusuk misalnya, ataupun alismul fusuk. Nah, untuk kata alism bagaimana penjelasannya? Al ism, al sama ism. Al itu alif lam ta'rif ziyadah, kemudian ism itu dia itu hamzahnya hamzah wasal. Maka kalau hamzah wasal dia itu sukun, kemudian al itu juga itu lamnya itu sukun. Al, lamnya sukun. Kemudian pada hamzah pada alnya juga itu dia hamzatul wasal. Hamzatul wasal. Tapi karena orang Arab nggak bisa mengucapkan huruf sukun di awalan kata, maka dia harus memberi harokat fathah. Al. Nggak bisa kita bilang nggak bisa. Tapi kita bilang al. Kemudian bertemu pada sukun pada ism ataupun pada sinnya.
karena hamzah wasalnya kita udah nggak anggap, kita udah hapus gitu. Kita hapus secara ucapan, bukan secara tulisan. Maka di situ lam sukun ketemu sin sukun, isem itu dia terjadi takhallus min iltiqai sakinain atau bertemunya dua dua sukun. Sehingga orang Arab itu nggak bisa ngomong kalau misalnya ada dua sukun bertemu dalam dalam dua kata. Jadi untuk kaidah iltiqal sakinain yang nggak boleh itu hanya ketika di dua kata. Adapun kalau misalnya di satu kata seperti misalnya qaf ataupun ain itu kan ya sama nunnya itu dalam satu kata. Ya sukun kemudian nunnya sukun. Maka dia itu boleh ataupun orang Arab mengucapkan seperti itu. Adapun kalau misalnya sukun pertama itu di akhir kata pertama dan sukun kedua di awal kata kedua, maka itu nggak bisa orang Arab mengatakan seperti itu. Sehingga dia harus di takhallus min iltiqai sakinain dengan cara kita memberi harokat kasroh pada pada sukun pertama. Dan di sini sukun pertamanya itu adalah lam, al. Maka kalau misalnya sukun pertamanya kita beri harokat kasroh, dibaca jadi alism, ali, al. Yang tadinya al jadi ali. Kemudian ism, di situ hamzah wasalnya akan hilang karena dia kaidahnya seperti itu. Kaidah hamzah wasal kalau misalnya diwasal dengan huruf setelahnya, huruf sebelumnya, diwasal dengan huruf sebelumnya, maka hamzah wasalnya hilang. Hamzah wasalnya hilang. Maka kalau hamzah wasalnya hilang, dia hanya dibaca langsung ke sin. Alism, alism. Kemudian cara yang kedua itu kita boleh baca lism. Kenapa? Karena lamnya sudah berharokat kasroh. Lam itu kan awalnya dia berharokat sukun. Kemudian karena takhallus min iltiqai sakinain dia menjadi alism, alism. Nah, karena lamnya sudah berharokat kasroh sehingga hamzanya ini sudah tidak dibutuhkan lagi. Hamzanya ini sudah tidak butuh lagi. Kita sudah tidak butuh hamzah lagi. Sehingga kita hapus, kita hilangkan dari ucapan bukan dari tulisan. Karena dalam rasamnya dia masih ada hamzahnya, hamzah wasalnya. Sehingga dia dibacanya lism. Karena kita sudah tidak butuh hamzah lagi. Awalnya ada hamzah wasal itu karena lamnya sukun. Ya kan? Karena kaidahnya kan al-arabu la yabda'u bisakin. Orang Arab itu nggak mulai perkataan mereka dengan sukun. Nggak bisa mereka bilang nggak bisa. Sehingga dia harus butuh huruf pendamping supaya silam ini bisa kita ucapkan. Maka ditambah hamzah wasal al, ya kan? Al. Kalau misalnya cuma lam ada lam doang, itu kita nggak bisa ngomong seperti itu. Maka ketika ditambah dengan hamzatul wasal, baru kita bisa mengucapkan al, al tadi. Maka dia untuk cara baca yang kedua adalah alism karena lamnya sudah berharokat kasroh. Lamnya sudah berharokat kasroh sehingga kita tidak butuh terhadap hamzatul wasal di situ. Sampai sini bisa dipahami? Insyaallah. Kemudian selanjutnya, Ustazah. Selanjutnya untuk mim pada awalan surat Ali Imran kemudian disambung dengan lafzul jalalah Allah. Alif lam mim Allah. Kalau misalnya kita waqaf maka tidak ada masalah. Alif lam mim. Mimnya sukun. Mim. Kemudian dibacanya 6 harokat karena dia mad lazim. Karena huruf mad bertemu dengan sukun. Baik ketika waqaf maupun ketika wasal. Mim, sukunnya sukun asli. Yang masalah kalau misalnya kita ingin muasal antara alif lam mim dengan Allah. Bagaimana caranya? Caranya berarti kalau misalnya kita wasal sukun pada kata mim bertemu dengan sukun pada lam bertasydid. Allah, al. Nah, itu lamnya sukun. Sehingga kembali lagi ke kaidah iltiqau sakinain, bertemunya dua sukun. Sukun pertama pada kata mim terakhir, mim. Kemudian sukun kedua pada lafaz Allah atau pada lam yang bertasydid. Kenapa? Karena hamzatul wasalnya udah nggak ada. Hamzatul wasal itu kalau misalnya kita wasal
dia hilang gitu. Sehingga kita melihat sukunnya itu bukan di hamzatul wasl, tapi sukunnya itu di lam bertasydid, seperti itu. Kemudian cara takhallus min iltiqa'i sakinainnya adalah kalau untuk kaidah asal atau kaidah asli untuk takhallus min iltiqa'i sakinain itu adalah memberi harokat kasroh pada sukun pertama. Kayak misalnya kuli, kul ud'u, kuli Allah, awi rahman, kul ud'u. Jadi dia dibacanya kuli du'u, kemudian au ud'u. Maka dibacanya awi rahman, awi rahman. Seperti itu. Adapun pada kata alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dia takhallus min iltiqa'i sakinainnya dengan cara memberi harokat fathah pada mim atau pada sukun yang pertama. Alif lam mim. Mim. Kenapa? Karena dia itu untuk menjaga ketafhiman atau ketebalan lafaz Allahnya itu. Karena kalau misalnya mimnya kita ataupun sukun pertamanya kita beri harokat kasroh, nanti lafaz Allahnya menjadi tipis. Alif lam mimillah, tipis. Karena kita ingin menjaga ketebalan lafzul jalalah sehingga dia takhallus min iltiqa'i sakinahnya dengan cara memberi harokat fathah pada sukun pertama. Alif lam mim Allah. Nah, kemudian di sini yang masalah itu mimnya itu dibaca apakah 2 harokat, apakah 4 harokat, apakah 6 harokat. Para ulama mengatakan ataupun jumhur ulama tajwid dan qiraat mengatakan di situ dia boleh dibaca 2 cara baca. Cara panjang yang pertama panjangnya 2 harokat. Kenapa? Karena penyebab mad lazimnya itu udah hilang. Penyebab mad lazimnya itu sukun pada mim. Mim. Karena tadi takalus min iltiqa'i sakinain sehingga mimnya itu udah bukan sukun lagi tapi berharokat fathah. Mima, mima. Sehingga di situ para ulama mengatakan maka cara bacanya itu panjangnya hanya 2 harokat. Mim Allah, mim Allah. Di situ berarti kita hanya menganggap mad asli ataupun mad tabi'i. Tapi ulama yang lain mengatakan enggak, walaupun dia udah mimnya udah berharokat fathah, dia tetap dibaca panjang 6 harokat. Kenapa? Karena mereka melihat aslinya. Karena mereka melihat aslinya itu awalnya mimnya sukun, mim. Walaupun dia udah ditakhallus min iltiqa'is sakinain dengan dirubah mim jadi mima, dia tetap dibaca 6 harokat. Sehingga di situ para ulama mengatakan dia dibaca 2 harokat karena penyebab mad lazimnya udah hilang, yaitu sukun. Yang kedua, enggak, walaupun penyebab mad lazimnya udah hilang, mereka tetap melihat ke aslinya. Maka mereka juga membaca 6 harokat. Mim Allah, mim Allah. Seperti itu. Kemudian di sini wajhul muqaddam atau cara baca yang paling dipilih oleh ulama tajwid, ulama qiraat dan ulama ada itu adalah yang 6 harokat. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Seperti itu. Bisa dipahami? Insyaallah. Kemudian selanjutnya untuk kata Misr, Qitr itu para ulama juga berbeda pendapat. Kalau misalnya kita waqaf, dia itu dibaca 2 cara baca, baik tafkhim ataupun tarkik. Misr, kemudian Qitr ataupun Misr, kemudian Qitr. Qitr, bukan Qitr. Jadi dibacanya itu imma dengan tafkhim tebal, Misr, Qitr, ataupun dibaca tipis, Misr, Qitr, Qitr. Seperti itu. Kemudian di sini para ulama mentarjih, para ulama mentarjih untuk kata Misr dan Qitr itu yang paling muqaddam, yang paling banyak dipilih oleh ulama tajwid dan qiraat itu yang mana? Imam Jazari dalam kitab
An-Nashr fil Qira'atil Ashr, beliau mengatakan untuk kata Misr wajhul muqaddamnya itu adalah tafkhim, tebal. Kenapa? Karena melihat keadaan dia ketika wasal. Misra, Misra. Jadi Imam Jazari lebih memilih untuk kata Misr ketika waqaf itu yang paling dipilih adalah yang tafkhim, Misr. Misr. Kenapa? Karena melihat keadaan Misr ketika diwasal. Ketika diwasal harokatnya berharokat fathah, Misra. Di Misra buyut misalnya. Di Misra buyut. Di Misra buyuta misalnya. Jadi seperti itu. Ataupun udkhulu Misra. Udkhulu Misra insyaallahu aminin. Maka ketika wasal harokat ro-nya itu berharokat fathah sehingga dia dibacanya tebal, Misra ro ro. Sehingga Imam Ibnu Jazari untuk waqaf pada kata Misr lebih memilih dengan tafkhim. Adapun pada Qitr itu kebalikannya. Kalau tadi Misr Imam Ibnu Jazari lebih memilih tebal, kalau Qitr Imam Ibnu Jazari lebih memilih tipis. Kenapa? Karena melihat keadaan Qitr ini ketika wasal. Ainal Qitri. Ainal Qitri. Ro-nya berharokat kasroh. Maka kalau misalnya ro berharokat kasroh, dia dibacanya tipis. Qitri, ri. Maka dari situ Imam Ibnu Jazari memilih pada kata Qitr itu ketika wakaf dengan tipis, dengan tarkik. Ainal Qitr. Qitr. Bukan Qitr. Seperti itu. Adapun Misr, Imam Ibnu Jazari dan kebanyakan para ulama tajwid dan qiraat, para ulama muhaqqiqin, kemudian juga para ulama mutaakhirin yaitu ulama kontemporer, itu mereka lebih milih untuk kata Misr itu dengan tafkhim, adapun Qitr itu dengan tarkik tipis. Pun juga dijelaskan dalam syarah Matan Salsabil Syafi karya Syekh Abdul Fattah Madkur. Di situ juga beliau memilih untuk kata Misr yang dipilih ketika wakaf adalah tebal. Dan untuk kata Qitr ketika wakaf yang dipilih adalah tipis. Seperti itu. Jadi mereka melihat ke asli ke kata itu ketika wasal. Misra Qitri. Seperti itu. Bisa dipahami? Insya Allah. Nah, kemudian selanjutnya kata yasri, asri, an asri. Ataupun nuzur, yasri, sama asri. Di situ para ulama berbeda pendapat. Banyak sekali perbedaan pendapat tentang tiga kata tadi. Fa asri, kemudian yasri, kemudian nuzur. Nuzur. Pertama, para ulama mengatakan di situ boleh dibaca dua cara baca. Boleh nuzur, kalau wakaf, nuzur, kemudian yasr, kemudian asr. Ada juga yang mengatakan boleh dengan tipis, boleh tipis. Nuzur, yasr, asr, seperti itu. Untuk yang melihat dibaca tafkhim, maka dia melihat ke yang ada gitu. Maksudnya ketika di mushaf di mushaf tulisannya itu dia nggak ada apa-apa, hanya nuzur, ro sukun, kemudian sebelumnya dhammah, maka dibacanya tebal, nuzur. Nah, adapun ulama lain mengatakan enggak, dia itu aslinya adalah nuzuri, yasri, asri. Maka di situ mereka lebih memilih untuk dibaca tipis. Nuzur, yasr, asr, seperti itu. Karena melihat aslinya itu ada ya, nuzuri, yasri, asri, seperti itu. Dan kebanyakan para ulama tajwid dan qiraat ataupun masyayikh sendiri itu lebih memilih dibaca tipis. Maksudnya wajhul muqaddam indahum menurut mereka itu adalah tipis. Nuzur, asr, kemudian yasr, bukan yasr, tapi yasr, tipis. Adapun menurut Dr. Aiman Rusdi Suwaid hafizahullah taala, beliau di situ nggak melihat ada dua cara baca. Beliau di situ nggak melihat tipis dan tebal, nggak. Tapi beliau hanya melihat tebal saja. Karena
Imam Ibnul Jazari menjelaskan di kitab An-Nashr fil Qira'atil Ashr di bagian bab tentang ro'at itu, di akhir babnya ataupun di kesimpulan babnya itu beliau menjelaskan bahwasanya ketika ro sukun itu kalau misalnya kita wakaf maka wakaflah dengan tebal, fafahim, maka bacalah dengan tebal. Kecuali ada 3 atau 4 keadaan. Yang pertama, ketika sebelumnya itu ya lin ataupun ya mad. Contohnya khabir, bir, khair, ghair, seperti itu. Maka rohnya dibaca tipis. Kemudian yang kedua, ketika imalah, ketika sebelumnya huruf imalah. Contohnya abrer, rer. Kalau misalnya ro sebelumnya ada huruf mumalah di riwayat lain, karena di hafaz nggak ada, maka rohnya itu otomatis tipis. Nggak bisa kita baca abrer, nggak bisa. Ashrer, nggak bisa. Tapi abrer, asrer, seperti itu. Maka kalau misalnya ro sukun, kemudian sebelumnya huruf mumalah, huruf imalah, maka dia rohnya itu menjadi tipis. Otomatis menjadi tipis. Kemudian yang kedua, kalau misalnya sebelumnya ro sukun, sebelumnya kasroh. Contohnya kudir, udir, dir, seperti itu. Maka 3 atau 4 itu saja yang dibaca tipis. Kalau misalnya ro-nya berharokat, ataupun kalau misalnya kita wakof pada ro. Kalau misalnya sebelumnya ya sukun ataupun ya mat, kemudian huruf imalah, kemudian huruf berharokat kasroh. Itu saja yang boleh dibaca tipis. Sisanya dia itu hanya dibaca tebal. Sehingga pada kata misr, pada kata asr, kemudian nuzur, kemudian yasr, itu dia hanya dibaca tebal. Kenapa? Karena sebelumnya itu dia bukan bukan ya mat ataupun bukan ya lin, bukan huruf berharokat kasroh, dan juga bukan huruf imalah, seperti itu. Maka di situ Dr. Aiman Rushdie Hafizahullah, beliau memilih untuk membacanya secara tebal. Nuzur, yasr, asr, seperti itu. Dan beliau mengatakan kalau misalnya mereka ingin menyamaratakan antara nuzur, kemudian yasr, kemudian asr, maka mereka juga harus me, mem, apa, menentukan juga pada ayat-ayat yang lain yang dia itu aslinya adalah ada yanya juga. Contohnya walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam, itu aslinya adalah jawari. Nah, harusnya kalau kalau seperti itu mereka juga harus memperlakukan jawar itu sama seperti tadi, yang 3 tadi. Asr, nuzur, sama yasr. Maka di situ harusnya dibacanya jawar. Karena aslinya jawari. Tapi apakah ada ulama yang baca jawar? Nggak ada. Mereka bacanya walahul jawar. Mereka nggak melihat ke asalnya, seperti itu. Sehingga di situ Dr. Aiman Rushdie Hafizahullah, beliau berhujjah ya seperti itu. Kalau misalnya mereka ingin menyamaratakan, maka harusnya pada kata jawar juga dibaca jawar, bukan jawar, seperti itu. Dan beliau, Dr. Aiman Rushdie Hafizahullah, beliau mengatakan ini adalah bagian dari taghrib, ataupun membuat ilmu tajwid itu aneh. Membuat ilmu tajwid itu seakan-akan banyak kaidahnya. Seakan-akan kaidahnya itu banyak, kemudian membuat pusing dan sebagainya. Sehingga orang-orang itu jadi malas belajar tajwid. Sehingga Dr. Aiman Rushdie Hafizahullah mengatakan kita lihat aja lah yang zahirnya gitu, yang nampaknya aja. Nggak perlu kita melihat ke asal katanya, nuzuri, yasri, asri, seperti itu. Karena Imam Ibnul Jazari juga seperti itu. Beliau nggak melihat ke nuzuri, yasri, kemudian asri, nggak seperti itu. Karena kalau kita lihat di situ nuzur, ro sukun, sebelumnya dhammah, maka dibacanya tebal, nuzur. Kemudian yasr, ro sukun sebelumnya fathah, yasr, kemudian asr juga, asri, asr, ro sukun, sin sukun, kemudian sebelumnya fathah. Maka di situ
kalau kita melihat zahir ayatnya, zahir atau penampakan ayatnya, dia itu hanya dibaca tebal saja, nggak boleh dibaca tipis seperti itu. Adapun memang kebanyakan para ulama tajwid kontemporer itu mengatakan untuk nuzur, asr, kemudian yasr, wajhul muqaddam, cara baca yang paling dipilih oleh mereka adalah tipis. Karena mereka melihat aslinya, nuzuri, yasri, asri, seperti itu. Kemudian selanjutnya, maliyah halaka. Di sini juga Imam Hafiz membaca dengan dua cara baca. Maliyah halaka. Yang pertama itu dengan idgham. Kenapa? Karena hak sukun bertemu dengan hak berharokat. Sehingga dia bagian dari idgham mutamatsilain shaghir. Kenapa shaghir? Karena pertamanya sukun, keduanya harokat. Maliyah halaka. Maliyah halaka. Seperti itu. Adapun cara yang kedua, dia itu dibaca dengan saktah. Dan di sini termasuk ke dalam saktah jaizah, bukan saktah wajibah. Kenapa disebut jaizah? Karena ada cara baca lain, yaitu idgham. Adapun pada saktah wajibah, itu nggak ada cara baca lain selain saktah. Nggak boleh kita baca marrok, kemudian baron, nggak boleh. Kecuali dalam torik thayyibatun nashr. Karena kita sekarang berbicara tentang torik syatibiyah. Adapun dalam torik syatibiyah, pada 4 tempat di Al-Quran itu adalah saktah wajibah. Apa yang dimaksud dengan wajibah? Bukan berarti wajibah itu kalau kita tinggalkan berdosa, enggak. Tapi enggak ada cara baca lain selain saktah. Adapun saktah jaizah, kenapa kita bilang jaizah? Karena ada cara baca lain yaitu idgham. Dan perlu kita perhatikan kalau misalnya kita baca dengan saktah, maka dia enggak boleh diidghamkan. Maka dia harus dibaca izhar. Maliyah halaka, maliyah halaka. Kenapa? Karena min mawani'il idgham itu saktah. Jadi beberapa penghalangnya idgham itu adalah saktah. Contoh misalnya manrok, waqila manrok. Kalau misalnya yang baca dengan idgham, maka dia nggak boleh pakai saktah. Waqila marrok. Kemudian kalau kalau dia baca dengan saktah, maka dia nggak boleh baca waqila marrok, nggak bisa. Tapi waqila man rok, dibaca izhar. Tadi karena idgham itu adalah ataupun sakta itu adalah salah satu penghalang dari terjadinya idgham. Seperti itu. Maka di sini dibacanya maliyah halaka, yaitu dengan idgham. Yang kedua dengan sakta. Maliyah halaka, maliyah halaka. Seperti itu. Kemudian selanjutnya. Terus Ustaz. Nah, yang terakhir itu adalah alam nakhlukum. Beberapa ulama menganggap bahwasanya alam nakhlukum itu dibaca dua cara baca, yaitu dengan idgham kamil yang artinya kita langsung masuk ke huruf kafnya. Kemudian yang kedua idgham naqis yang artinya kita masih membaca sedikit ataupun kita masih menyisakan sifat dari huruf qafnya yaitu isti'la. Maka di sini ada yang baca alam nakhlukum langsung ke kaf, ada yang baca alam nakhlukum lukum tanpa dikolkolakan. Alam nakhluqakum. Kalau misalnya kita baca kolkolah, maka itu jadinya idhar. Karena di sini itu judulnya adalah idgham naqis, maka dia kolkolahnya itu nggak dibaca. Alam nakhluqkum. Hanya dibaca ataupun hanya diberikan sifat isti'ala dari qafnya tadi. Seperti itu. Kemudian kembali lagi ke masalah riwayat. Dalam riwayat atau dalam jalur Hafiz min Thariq Syatibiyah, dari jalur Syatibiyah dan jalur Thayyibatun Nashr, itu nggak ada jalur ataupun yang nggak ada jalur yang melewati Imam Maki ibni Abi Thalib sama Abu Bakar ibni Mihran. Karena Abu Bakar ibni Mihran dan Maki ibni Abi Thalib Al-Qaisi itu hanya beliau berdua yang membaca dengan idgham naqis.
Adapun semuanya, semua ulama yang lain, ulama terdahulu yang lain membacanya dengan idgham kamil. Maka kesimpulannya, hafaz dari jalur Syatibiyah dan dari jalur Thayyibatun Nashr nggak ada cara baca lain selain idgham kamil. Alam nakhluqukum lukum, seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita mau bandingkan dengan, kalau misalnya kita ambil secara teori, kita bandingkan dengan basatta, kemudian ahadtu, itu beda. Kalau misalnya ahadtu, basatta, itu to-nya itu memiliki dua sifat kuat, sifat isti'la dan itbaq. Adapun qaf, dia itu sifatnya isti'la dan infitah. Isti'la dan infitah. Sehingga dia nggak bisa dibaca dengan idgham naqis, seperti itu. Dan dari jalur periwayatan, dari jalur sanad, jalur periwayatan dan sanad, itu nggak ada jalur dari Thaibah maupun Syatibiyah yang tersambung ke Maki ibn Abi Thalib Al-Qaisi dan Abu Bakar ibni Mihran. Hafizahumullah, rahimahumallah ta'ala. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Insyaallah paham Ustaz. Insyaallah. Tamam. Kemudian sepertinya ini yang terakhir ya. Iya betul. Sudah tidak ada lagi untuk kata-kata dalam riwayat Hafiz yang dibaca dengan dua cara baca. Jadi intinya semua kata-kata yang ada di matan ini adalah kata-kata ataupun ayat yang dalam riwayat Hafiz sendiri dibaca dengan dua cara baca. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pembacaan matan lagi ya. Karena untuk syarat mendapatkan ijazah riwayat matan harus mendengarkan matan dari awal sampai akhir. Adapun kalau untuk ijazah syarah ataupun ijazah diroyah, maka mungkin bisa melengkapi dengan mendengar rekaman insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Matnu iqadhul wasnan binawmi ma li hafsin bihil wajhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ibn Sa'din asy-Syafi'i as-Sakandari yarju nawal al-wahibil muqtadiri musalliyan 'ala an-nabi wa alima atla'a rabbi fis sama'il anjuma wa dunakum arjuzatan muharrarah mujazatan qasiratan mukhtasarah fima bihil wajhani 'an hafsin ata min hirzihim 'anhu lahu qad thabata خذها أخي باختصار حرر لنفسه ثم لمن قد نظر الآن الله مثنى ذكر وهي ذكرين عنهم حرروا وجهان تسهيل ومد قد روي وقدم المد أداء قد حوي يليه تأمن نشم منها واختلس آتاني بالياقف وحذفها فقس والياء في عين بشورى مريم وسط أو اشبع إن ترد ولتفهما ضعف وضعفا روم افتح أو فضم والفتح قدم في الأداء عنه لهم فرق بها الوجهان في الرا ثم صل مرققا أو لا أخي عنهم نقل بالصاد والسين المسيطرون جاء في الوقف وجهان سلاسل الحجاء فقف بلا من إن ترد أو ولا تصل إلا بحذف والاسم وجهان ابتداء همزة أو كسر لام في ابتداء قد أثبتوا وفي ابتداء عمران بعد البقرة ما إن تصل ميما بها قد سطره في الميم وجهان بقصر عندهم أو أشبع المد كذا جاء لهم مصر وقطر رققوا وفخموا وقفا بوجهين لهم قد علموا لكن ذا التفخيم لكن ذا التفخيم في مصر rajah ataupun harusnya fi Misra karena Misr itu kan dia mamnu min as-sarf. Jadi dibacanya
لكن ذا التفخيم في مصر رجح والضد في قطر أخي قد اتضح وما لي هلك له الوجهان في سكت فوصل مثل الأنفال يقتفي بأول التوبة مع وقف عنا وهو الذي به وجوب الاعتناء يسري النذر وفيهما الوجهان مع أسري ونخلق بوجهين سطع إدغامها الكامل ثم الناقص وقدم الكامل وهو الخالص وفي الختام أحمد الله على ما من إنعامه تفضلا ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد ثم الحمد لله وبذلك أجزتكم إجازة صريحة صحيحة معينة بشرط المعتبر عند أهل العلم والأثر وأجزتكم أيضا بإجازة دراية المتصل بمؤلفه الشيخ الدكتور محمود مرسي حفظه الله تعالى. قبيل مذكور أستاذ. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukran jazakumullah Ustaz Haidar. Kita ada sesi pertanyaan tidak Ustaz ya? Silakan. Baik, kita silakan kepada asatidz dan asatidzah semua jika ada yang ingin didiskusikan bersama Ustaz. Kami buka sesi pertanyaan. Tapi sampai sini penjelasannya bisa dipahami insyaallah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Silakan, masih ada waktu 10 menit ataupun mungkin bisa ditambah kalau misalnya banyak pertanyaan. Ustaz Haidar, Afwan. Iya Ustaz, gimana Ustaz? Itu apa? Kalau untuk pengijazahan dari mualif itu kapan Ustaz waktunya Ustaz? Apanya Ustaz? Kalau nggak salah di grup ada ini kan katanya gitu kan ada udah selesai ada pengijazahan dari mualif guru Ustaz gitu kan katanya gitu kan. Nah, itu tadi sudah Anda sampaikan Ustaz. Ketika lafaz ajastukum itu Nah. Yang lain dipersilakan. kalau tidak ada pertanyaan, ada yang bertanya gimana? Boleh Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Masih Silakan Ustaz. Ustaz. Berarti insyaallah semuanya sudah paham ya. Assalamualaikum. Ustaz Rama ingin bertanya.
Pending Ustaz. Ya, sepertinya sinyal di beliau ini kurang bagus. Ustaz Haidar, Sinyal agak kurang bagus. Ustaz Haidar. Tadi beliau tidak mendengar. Assalamualaikum Ustadz. Ustaz Haidar, silakan. Tadi Ustaz Rama ingin Ya. bertanya. Gimana, Ustaz? Ustaz? Ya, apa Ustaz ya? Ya, kan tadi menjelaskan tentang dua wajah riwayat Hafs ya. Berarti yang di matan ini semuanya tanpa terkecuali sudah dimasukkan ya Ustaz? Cara Iya, perbandingan. semuanya insyaallah. Iya, betul Iya. semuanya. Belum sempat diulang lagi. Totalnya ada berapa itu Ustaz ya? Kalau Kira-kira ada berapa ya? Ada sekitar 12 lebih mungkin. 12 ya? Ya, 12 tempat atau 12 kata. Ya, untuk dihafal. Saya Ustaz, jazakumullahu khairan. Iya, Ustaz. Afwan wa iyyakum. Berarti Ustaz, kalau perihal yang muqaddam adaan itu dikembalikan lagi pada saat kita Gimana? bertalaki gitu ya? Perihal yang muqaddam adaan itu dikembalikan ketika kita bertalaki gitu ya Ustaz ya? Ustaz? Ustazah, Iya Ustaz? gimana tadi? Iya, maksudnya berarti kalau yang perihal muqaddam adaan ini kan ini ada beberapa juga ya yang berbeda gitu perihal ini. Iya, Berarti betul. dikembalikan lagi pada saat kita bertalaki gitu ya? Betul. Seperti itu. Berarti sebenarnya matan yang ini tuh ada beberapa versi gitu ya Ustaz ya? Maksudnya ada karangan yang lain juga gitu ya? Iya, banyak. Oh, iya. Mungkin ada beberapa tambahan mungkin dari ini. Oh, iya. Baik, mungkin saya sudah tidak ada lagi yang lain. Kita Apakah di ini dalam ada dua wajah itu? pertanyaan. Maksudnya gimana ya? Apakah di dalam dua wajah ini kita boleh membaca yang bukan adaan? Maksudnya wajhul muqaddam gitu. Nggak apa-apa. Mungkin karena mungkin untuk wajhul muqaddam sendiri itu maksudnya itu adalah pilihan dari beberapa ulama tajwid dan qiraat yang mu'tabarah. Mungkin seperti Syekh Islam Al-Sarawi, kemudian Syekh Ibrahim Akhdar dan sebagainya itu mungkin untuk apa ya? Untuk min babil barokah mungkin bisa juga. Karena kita mengikuti orang-orang bacaan orang-orang soleh gitu. Tapi kalau misalnya kita baca yang bukan wajhul muqaddam juga nggak apa-apa. Yang penting sahih gitu. Yang penting dia makro dibaca, wajahnya itu dibaca. Ataupun cara bacanya itu dibaca. Adapun kalau selain itu ya berarti nggak boleh seperti itu. Ustadz, Alfan Ustadz. Iya, silakan Ustaz. Ya, Ustadz mau izin lab dulu Ustadz. Oh iya, Karena ini silakan. mau ada pikiran Ustadz. Iya, barakallahu fikum.
Ya, Ustaz, amin. Nafa'allahu. Mudah-mudahan Allah mudahkan Ustaz ya semuanya. Allah sehatkan Ustaz di sana, Ustaz. Amin, amin, amin. Dan Syukran Allah Ustaz doanya. sehatkan keluarga semua. Mudah-mudahan Ustaz. Amin. Allah ta'ala futul arifin Ustaz. Allahumma amin. Allahumma amin. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berarti insya Allah nanti berarti setelah selesai ini kita lanjutkan praktek lagi sampai selesai 5 juz terakhir dengan riwayat Syu'bah. Kemudian setelah itu kita masuk ke pembahasan kitab lain ataupun matan lain. Adapun untuk hari Jumat, Sabtu, Ahad, kita fokuskan untuk pembahasan matan Al-Wadhihah fi Tajwid Surat Al-Fatihah karya Imam Ja'bari rahimahullah ta'ala. Dan sebelumnya Anda pernah mengatakan bahwasanya Imam Ja'bari itu adalah murid langsungnya Imam Syatibi. Tapi keliru gitu. Harusnya yang murid langsungnya Imam Syatibi itu adalah Imam Sakhawi. Imam Sakhawi itu beliau punya karangan tentang syarah matan Syatibiyah, yaitu Fathul Wasit fi Syarhul Qasid. Itu adalah Imam Sakhawi. Seperti itu. Adapun Imam Ja'bari beliau bukan murid langsungnya Imam Syatibi, bahkan bukan murid Imam Syatibi seperti itu. Tapi insyaallah kita bahas insyaallah. Kemudian nanti di akhir juga ada ijazah simak untuk matan itu insyaallah. Ustadz Afwan, untuk penegasan saja ya Ustadz. Iya, silakan. Ijazah syarah berarti yang pertama harus menghadiri minimal 1 kali dalam majelis ya Ustadz. Iya, insyaallah. Ya, jadi yang hanya bisa hadir 1 kali, kemudian mendengarkan rekaman, insya Allah masih bisa mendapatkan. Kemudian yang sudah mendengarkan matan dari awal sampai akhir bait, begitu ya Ustaz? Iya, nanti mungkin bisa didata lagi yang udah simak ataupun udah mendengarkan matan dari awal yang pertemuan pertama dan pertemuan sekarang, mungkin bisa didata insyaallah. Ya, soalnya yang sekarang kan banyak yang izin, tapi ada beberapa yang ya, mungkin mereka hadir di betul. awal. Iya. Betul. Iya. Tapi ada beberapa juga yang belum pernah ikut dua-duanya. Jadi mungkin ini untuk penegasan supaya nanti waktu para asatidah dan asatidah yang tidak hadir di kedua majelis, maksudnya tidak akan mendapatkan ijazah secara syarah gitu ya, Ustaz. Iya, seperti itu. Nah, Ustaz, syukur. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, kita tutup saja majelis kita, Ustaz. Tafadhali. Silakan. Jazakumullah khair katsir kepada Ustaz Haidar. Semoga ilmunya berkah, kemudian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah di sana ya Ustaz ya. Dan jazakumullah khair juga kepada asatidah dan asatidah semua yang sudah bisa hadir dalam majelis ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari dan pelajaran dari apa yang sudah Ustaz berikan. Kita tutup saja dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa Saya pribadi mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.